Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada video yang menarik sahabat, ini patut kita simak ya. Gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi di salah satu stasiun televisi itu kembali ditelanjangi oleh Andi Aswan, namanya Pak Lukas. Ini adalah kelompok terakhir dari pemburu ijazah yang kita kenal dengan Bun Joy. Dia sosokan terhadap Andi Aswan terkait dengan gugatannya di KIP yang ditolak sahabat. Dan apa yang terjadi, karena sepertinya Pak Lukas ini banyak sekali melakukan bukan disinformasi terhadap kasus yang sudah berjalan ini. Akhirnya dia ditohok oleh Andi Aswan bahwa dia ini adalah orang yang baru datang dan itu posisinya adalah pansos. Luar biasa. Tetapi orang ini memang kelihatan tidak ada malunya. Sahabat-sahabat bisa lihat sebentar seperti apa mimiknya saat Andi Aswan mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dia hanya ketawa-ketawa seolah-olah apa yang dia nyatakan itu adalah kebenaran. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum kita kuliti lebih dalam, ini kita lihat dulu videonya. Pihak eksternal di sini harus dilibatkan dalam kasus ini. Seperti yang saya bilang tadi, soal untuk meneliti hal-hal yang sifatnya ilmiah, itu jangan hanya pihak-pihak yang bersengketa, tapi harus ada pihak independen, pihak ketiga. Itu poinnya, itu yang UGM tidak mau melakukan karena merasa mereka yang paling tahu. Gitu. Dan siapa menurut Anda yang harus ditunjuk oleh UGM? Ya terserah UGM, tapi yang penting nanti kan akan bisa kita nilai siapa itu yang ditunjuk. Sosoknya. Itu terserah UGM, yang penting UGM harus mengikuti prosedur uji konsekuensi yang melibatkan pihak independen. Oke. Kan intinya gini, UGM sendiri menurut saya ya, setelah berproses 3 bulan ini, memang kesan kami ya, kesan sementara memang ingin menutupi ya. Tidak menunjukkan satu karakteristik lembaga institusi PPID yang benar-benar berparadigma keterbukaan. Kayaknya khawatir sekali. Mereka mengakui dalam sidang bahwa asas mereka adalah kehati-hatian. Oke, kehati-hatian, tapi hanya urusan ijazah presiden itu kan mestinya boleh dong diketahui publik. Kenapa? Kalau ijazah Anda sebagai wartawan Nusantara TV memang nggak diperlukan, atau ijazah Andi, tapi warga negara kan pengen tahu, terutama ketika dipersoalkan. Oke. 3 bulan Bang Aswan, lama juga ya 3 bulan ya? Apanya? Kasus ini bergulir 3 bulan. 8 bulan. Saya udah setahun. Tadi 3 bulan ini dia baru gabung gitu loh, melaporkan itu kemungkinan. Kami baru mulai. Kan saya bilang, pendatang baru pansos kan gitu. Oh, 3 bulan tadi apa Pak Lukas? Kan baru kemarin ngajukan. Ya, gitu. kita sudah melakukan riset sejak bulan April ya. Oke. Tetapi mengajukan permohonan ke UGM pertama tanggal 27 Agustus. Oh, Agustus. Oke. Jadi apa langkah lanjutnya apa ini? Ya, langkah lanjutnya kami mempersiapkan sidang berikutnya akan diadakan pada tanggal Senin depan. Sidang apa ini? Jadi sidang adjudikasi untuk UGM dan KPU. Khususnya yang KPU ini akan diinterogasi oleh majelis komisioner, sebagaimana majelis komisioner menginterogasi UGM pada sidang tanggal 2 kemarin. Oke, masih panjang Bang Aswan. Masih panjang. Apa-apa, kan kita lihat begini ya. Kalau kita tuh nggak, itu administratif teknis. Nggak ada lah untuk itu, silakan aja. Yang kita fokus itu adalah proses hukum ini. Oke. Ya, mereka ini udah tersangka loh. Klaster 2 sudah masuk, tersangka kan? Klaster sudah diperiksa. Periksa apa sebagai tersangka? Interupsi sebentar. Kemudian, ini problem si Andi Aswan ini, dia sedang ngobrol dengan saya, tapi di otaknya selalu Roy Suryo, jadi nggak nyambungnya di sana. Lo dengar nggak? Ente sendiri ngomong gua nggak ini, biarin aja, itu kan administrasi teknis. Saya katakan administrasi teknis yang dilakukan oleh Saudara Lukas. Saya membicarakan, saya fokus. Fokus saya adalah proses hukum yang sekarang ada di Polda Metro Jaya.
Ya? Sebenarnya fokus kita sedang ijazah sih. Ya kan kita Fokus fokus kita apa? sedang Bicara ijazah. apa? Ya kan ijazah. Fokus kita Kalau sedang enggak kan ijazah. ini adalah pendatang baru yang pansos, ya kan? Jadi itu terserah, itu administrasi teknis. Ya, ya, Fokus ya. kita adalah di pihak kita adalah proses hukum itu sendiri. Karena apa? Benar, Mbak Nasisti bilang, 8 bulan lama juga ya kan? Nah sekarang memang kehati-hatian itu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kita apresiasi untuk itu, ya. Yang jelas ini sudah ada tersangka 8, ada 2 klaster. Klaster 2 sudah selesai, klaster 1 kan belum. Ya, kemudian juga saksi ahli meringankan sehingga dia tidak ditahan, ya. Kemudian ada saksi ahlinya kan juga belum di ini. Lagi pula juga kan ada yang namanya gelar perkara khusus yang diajukan oleh mereka. Kita fokus ke sana. Kita nggak fokus masalah administrasi teknis untuk itu. Karena biar bagaimanapun kita mau lihat prosesnya ini seperti apa. Ya kan? Kalau ini klaster 1 sudah diperiksa, terus juga klaster ada saksi ahlinya, saksi itunya. Nah, ini kebijakan dari penyidik. Apakah segera P21 mereka ditahan, dilimpahkan kepada kejaksaan? Ini akan cepat gitu loh. Anda berharap mereka segera ditahan? Oh, segera ditahan. Karena apa? Masalahnya banyak sekali yang dilakukan adalah pengulangan dari itu. Kan 3 poin mereka tidak ditahan. Tidak menghilangkan alat bukti, ya kan, tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan. Dan itu dilakukan loh. Dicekal. Berarti ada mens rea untuk pergi ke luar negeri, melarikan diri. Kenapa dicekal? Pasti punya Polda itu, penyidik punya data-data itu. Yang terakhir ini, di mana kan ngomong, tetap aja kan palsu. Coba kita apresiasi lah, Dea Rismon, Totifa tidak pernah muncul-muncul di TV lagi atau apa gitu ya. Dia konsentrasi untuk itu, silakan aja untuk itu, nggak masalah gitu loh. Tapi yang jelas ini ya saya punya keyakinan juga teman-teman saya dan semuanya masyarakat yang dikatakan oleh mereka itu masyarakat mana? 83% masyarakat percaya dengan Pak Jokowi jasa yang asli kok. Dari mana? Ya kan? Gampang aja untuk simpel kita mengatakan. Nah, kita sudah lihat ya bagaimana Yang pernyataan daripada Andi Aswan menohok Pak Lukas ini. Bisa mempercepat Dan proses. sahabat-sahabat juga bisa melihat gayanya ini Pak Lukas. Sok benar. Apa yang dilakukan ini kan tidak ada bedanya dengan Roy Suryo sebenarnya. Jadi dia baru gabung, makanya dibilangin sama Andi Aswan dia pansos. Ya, kalau bukan pansos apalagi? Kalau saya dia lagi cari uang, bukan pansos sebenarnya. Kenapa? Karena Bung Joy ini buat saya adalah pelampung. Kalau dalam istilah pelayaran ya, ada pelampung itu. Skoci lah. Karena mereka tahu bahwa Roy Panji CS ini sebentar lagi akan dipenjara, sahabat. Jadi dia butuh orang yang bisa menyambung napas perjuangannya di luar untuk terus mendiskreditkan Pak Jokowi. Sekali lagi bahwa orang-orang ini semua bukan dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan ini tidak memiliki dasar hukum sebenarnya. Tapi tetap dia lakukan. Sebab yang dibutuhkan adalah headline pemberitaan di media agar kasus ini terus saja di blow up. Karena memang target mereka sekali lagi bukan kebenaran, tapi pembenaran yang dia cari. Nah, dalam konteks hari ini di mana dunia digital begitu laju, apapun informasi yang di blow up kan ini akan tersampaikan ke publik. Sehingga terus-terusan dia mengkapitalisasi soal isu ijazah palsu ini. Nah, perhatikan saja nadanya antara satu orang dengan yang lainnya, kan semua nadanya sama. Apa susahnya ijazah itu diperlihatkan? Kalau diperlihatkan katanya sudah selesai. Padahal kan kita semua sudah pernah mendengar ketika Roy Panji ditanya apakah kalau sudah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi ini sudah selesai. Nah, dia bilang kan tidak selesai, tetap akan dia teliti. Betapa kurang ajarnya ini Panji. Kedua, hari ini ketika orang bicara soal perdamaian, saya kira tidak ada satupun orang dari tim Pak Jokowi yang mau damai. Semua mau lanjut ke pengadilan. Karena bagi Pak Jokowi sendiri, sahabat-sahabat, dia mau kasus ini selesai melalui proses persidangan. Jadi di sana nanti dia akan perlihatkan ijazahnya. Sehingga kalaupun ada orang yang ribut-ribut nanti, tidak ada lagi orang yang percaya apa yang dia lakukan itu karena dibuktikan di pengadilan. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.